Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fauji Nafisah, tempat tanggal lahir Bandung 13 Oktober 2004. Alamat Batu Jajar Barat, kelas 9C, Sekolah MTS Nurul Falah. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah kebudayaan Islam tentang kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama, sejarah kerajaan Islam di Jawa. Yang kedua, sejarah kerajaan Islam di Sumatera. Dan yang ketiga, sejarah kerajaan Islam Sulawesi. 1. Kerajaan Islam di Jawa, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Para ahli memperkirakan Demak berdiri pada tahun 1500. Letak kerajaan di Bintoro di dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaan terletak antara pelabuhan Bergota dan Jepara. Raja-raja yang memerintah di Demak yaitu Raden Patah sebagai pendiri dan raja pertama, Pati Unus, Sultan Trenggono, Sunan Prawoto. Demak berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa dan wilayah Nusa bagian timur. Di pusat kota kerajaan didirikan Masjid Agung Demak oleh Wali Songo yang masih kokoh berdiri sampai sekarang. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1586 dengan raja pertamanya Sutawijaya Penembahan Senopati. Pada masa pemerintahan Penembahan Senopati, Mataram banyak menerima cobaan. Pemberontakan silih berganti, mulai dari Bupati Surabaya, Ponorogo, Madiun, Galuh, Pati, dan Demak. Semenjak awal berdirinya Mataram, Penembahan Senopati dapat melampaui masa-masa krisis ini dengan memadamkan pemberontakan demi pemberontakan. Penembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Pada tahun 1757, berdasarkan Perjanjian Salatiga, Kerajaan Mataram dibagi menjadi 3, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasunan Surakarta, dan Mangkunegara. Daerah Mangkunegara diperintah oleh Raden Mad Said yang diberi gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi 2 kerajaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kerajaan Pakualaman, yang diperintah oleh Raden Pakualaman I, yang semula adalah Adipati Kesultanan Yogyakarta. Dengan demikian, Kerajaan Mataram dibagi menjadi 4 kerajaan kecil, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasunan Surakarta, Kerajaan Mangkunegara, dan Kerajaan Pakualaman. Kerajaan Cirebon. Kata Cirebon berasal kata Ci dan ribuan udang kecil. Nama tersebut berkaitan dengan kegiatan para nelayan di Muara Jatiduku Pasembangan, yaitu membuat terasi dari udang kecil. Adapun versi lain yang diambil dari Kitab Negara Kertabumi menyatakan bahwa kata Cirebon adalah perkembangan kata Caruban yang berasal dari istilah Sarumban, yang berarti pusat percampuran penduduk. Pada awal abad ke-16, Cirebon masih di bawah kekuasaan Pangkuan Pajajaran. Pangeran Wulungsungsang ditempatkan oleh Raja Pajajaran sebagai juru labuhan di Cirebon. Ia bergelar Cakrabumi. Setelah cukup kuat, Wulungsungsang memproklamasikan kemerdekaan Cirebon dan bergelar Cakrabuana. Ketika pemerintahannya telah kuat, Wulungsungsang dan Nyai Rara Santang melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Sepulang dari Mekah, ia memindahkan pusat kerajaan Lemah Wungkuk. Di sanalah kemudian didirikan keraton baru yang dinamakan Pangkungwati. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Wulungsungsang, namun orang yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kesultanan adalah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah keponakan merangkap pengganti Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Pada tahun 1475, Pangeran Cakrabuana mengundurkan diri dari tampuk pimpinan kerajaan Pangkuwati. Kedudukannya kemudian digantikan putra adiknya Nyai Rara Santang dari hasil perkawinannya dengan Syarif Abdullah dari Mesir, yakni Syarif Hidayatullah 1448-1568 yang setelah wafat dikenal dengan sebutan nama Sunan Gunung Jati. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulai ketika dipimpin oleh Sunan Gunung Jati yang dikenal sebagai anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai pendiri dinasti Raja-Raja Kesultanan Cirebon dan Banten.
Tahun 1568, Sunan Gunung Jati wafat. Fatihillah kemudian naik tahta menggantikan beliau. Fatihillah menduduki tahta kerajaan Cirebon hanya 2 tahun karena ia meninggal dunia pada tahun 1570. Kerajaan Banten. Pada awalnya, Kerajaan Banten yang juga dikenal dengan Girang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut selain untuk perluasan wilayah juga sekaligus penyebaran dakwah Islam. Di samping dipicu oleh adanya kerjasama Sunda-Portugal dalam bidang ekonomi dan politik. Hal yang dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak. Selepas kekalahan, mereka mengusir Portugal dari Melaka tahun 1527, yang waktu itu masih merupakan pelabuhan utara dari Kerajaan Sunda. Selain mulai membangun benteng pertahanan di Banten, Maulana Hasanuddin juga melanjutkan perluasan kekuasaan ke daerah penghasilan lada di Lampung. Ia berperan dalam penyebaran Islam di kawasan tersebut. Selain itu, ia juga telah melakukan kontak dagang dengan Raja Minangkabau Kerajaan Indrapura, Sultan Munawar Syah, dan dianugerahi keris oleh raja tersebut. Seiring dengan kemunduran Demak, terutama setelah meninggalnya Trenggana, Banten yang sebelumnya di bawah kekuasaan Kerajaan Demak mulai melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Maulana Yusuf Putra dari Maulana Hasanuddin naik tahta pada tahun 1570 dan melanjutkan ekspansi Banten ke kawasan pedalaman Sunda dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran pada tahun 1579. Kemudian ia digantikan putranya yaitu Maulana Muhammad. Pada masa pemerintahan Ratu Putra Maulana Muhammad, ia menjadi raja pertama di Pulau Jawa yang menjadi gelar Sultan pada tahun 1638 dengan nama Arab Abu al-Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. 2. Kerajaan Islam di Sumatera, Samudra Pasai. Samudra Pasai diperkirakan tumbuh berkembang antara 1270 dan 1275 atau pertengahan abad ke-13 Negara Aceh Darussalam dengan sultan pertamanya bernama Sultan Malik As-Saleh, wafat tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Dalam kitab Sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai diceritakan bahwa Sultan Malik As-Saleh sebelumnya adalah seorang kepala gampong. Sebuah sistem pembagian diakui dan dihormati. Samudra bernama Murasilu. Setelah menganut agama Islam, ia berganti nama menjadi Malik As-Saleh. Berikut ini merupakan urutan raja-raja yang memerintah di Kesultanan Samudra Pasai: Sultan Malik As-Saleh, Sultan Muhammad Malik Zahir, Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Zainal Abidin Malik Zahir, Sultan Nasriyah, Abu Zaid Malik Zahir, Mahmud Malik Zahir. Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh didirikan Sultan Ali Mughal Hayat Shah pada tahun 1530 setelah melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Pidia. Tahun 1564, Kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Alauddin Al-Qohar. Sultan Alauddin Al-Qohar menyerang Kerajaan Johor dan berhasil menangkal Sultan Johor. Namun Kerajaan Johor tetap berdiri dan menentang Aceh. Pada masa Kerajaan Aceh dipimpin oleh Alauddin Riayat Shah, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman datang untuk meminta izin berdagang di Aceh. Penggantinya adalah Sultan Ali Riayat dengan panggilan Sultan Muda yang berkuasa dari tahun 1604 sampai 1607. Pada masa inilah Portugis melakukan penyerangan karena ingin melakukan monopoli perdagangan di Aceh. Gejala kemunduran Kerajaan Aceh saat Sultan Iskandar Muda digantikan oleh Sultan Iskandar Sani yang memerintah tahun 1637 sampai 1642. Iskandar Sani adalah menantu Sultan Iskandar Muda. Tak seperti menantunya, ia lebih mementingkan pembangunan dalam negeri daripada ekspansi ke luar negeri. 3. Kerajaan Islam di Sulawesi, Kerajaan Goa Talo. Kesultanan Goa atau kadang ditulis Goa adalah salah satu kerajaan terbesar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi.
Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bet Salapang, 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Sejak Goa Tolo sebagai pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam tapi gagal. Baru pada masa Baturi Bandang datang ke kerajaan Goa Tolo, agama Islam mulai masuk ke kerajaan ini. Setahun kemudian, seluruh penduduk Goa Tolo memeluk agama Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.